Halo Visiozen, sebenarnya apa sih pengelasan itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelasan atau dikenal juga sebagai welding. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Visiozen. Yuk mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya untuk mengetahui lebih dulu apa itu welding. Dalam bidang infrastruktur sudah pasti ada sebuah keterbatasan pada bentuk geometrinya, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan masalah timbul. Namun dengan adanya welding adalah sebuah solusi, sehingga keterbatasan tersebut dapat diatasi. Dengan adanya teknologi welding adalah sebuah inovasi yang dapat membuat pekerjaan jauh lebih fleksibel dan praktis. Umumnya dalam teknologi ini bergantung dari jenis material apa yang akan disambungkan. Terkadang ada yang menggunakan sebuah perekat atau adhesif. Tak hanya itu, ada yang menggunakan teknik penyambungan mekanik atau mechanical fastening dan bahkan penyambungan fusi atau fusion. Dari kedua pengertian tersebut tentunya sudah tampak jelas ada yang berbeda, yakni pada penyebutan besi dan logam. Umumnya bila menyebutkan besi pada unsur ini hanya mengacu pada besi atau unsur Fe saja. Namun pada penyebutan logam tentunya jauh lebih luas dan lengkap. Hal ini dikarenakan pengelasan tidak hanya untuk besi saja. Oleh sebab itu penggunaan kata logam lebih luas, tidak hanya tertuju pada besi. Selain itu, dalam penyebutan kata membakar ini berarti bahwa welding adalah proses yang melibatkan suhu yang sangat tinggi agar dapat mencapai pada titik leleh dari logam yang akan disambungkan. Klasifikasi proses welding. Dalam sebuah proses welding, melibatkan suhu yang sangat panas dan tinggi adalah hal yang wajib. Hal ini tentu ditujukan agar logam dapat mencapai titik leleh sehingga dapat mempermudah proses penyambungan. Untuk suhu tinggi ini sendiri berasal dari berbagai macam sumber. Dalam prosesnya terdapat beberapa cara yang mana hingga saat ini masih banyak diaplikasikan dalam proses pengelasan. Pengelompokan ini telah didasarkan pada sumber panas yang dipakai untuk mencairkan sebuah logam. Yang pertama adalah pengelasan gas. Untuk jenis pertama adalah pengelasan gas, yang mana berarti bahwa proses ini bersumber panas dari pembakaran gas. Umumnya pada beberapa proses las yang menggunakan teknik ini adalah OFW atau Oxy Fuel Welding. Hal ini berarti bahwa gas yang ada dan digunakan adalah sebuah campuran oksigen dengan LPG. Sedangkan ada juga yang memanfaatkan teknik ini adalah OAW atau Oxy Acetylene Welding, yang mana gas berasal dari suatu campuran oksigen dengan karbid atau dengan nama lainnya asetilen. Selanjutnya ada proses las busur listrik yang banyak digunakan dalam dunia industri. Hal ini disebabkan karena pengelasannya jauh lebih praktis, murah, dan efisien serta mempunyai konduktivitas yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan sambungan yang berkualitas. Untuk proses ini mendapatkan panas dari sebuah busur listrik yang mana tercipta antara ujung elektroda dengan logamnya, sehingga menciptakan satu reaksi arus pendek yang mana mampu menciptakan aliran listrik. Hal inilah yang menjadi sumber panas pada teknik satu ini. Dalam contoh pengaplikasiannya yakni SMAW atau shielded metal, GMAW atau gas metal, dan GTAW atau gas tungsten. Pengelasan resistansi listrik. Teknik ini lebih banyak diaplikasikan untuk industri massal. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena teknik ini memanfaatkan hambatan listrik sehingga mampu menciptakan arus pendek dan dapat mencairkan logam yang sedang dilas. Tahapan pada proses welding. Yang pertama adalah awalnya bersihkan terlebih dahulu bahan yang akan dilas. Pakailah palu bila ada kerak pada permukaannya, kemudian gunakan sikat baja. Hal ini agar menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua adalah letakkan logam atau bahan pada tempatnya atau welding machine, entah pada meja kerja atau di lantai. Kemudian aturlah kerapatan pada dua buah bahan atau bahkan gunakan klem bila diperlukan. Yang ketiga yaitu masa welding machine menjadi bagian yang akan dilas. Kemudian masukkan elektroda pada panelnya, usahakan kemiringannya menyesuaikan dengan bahannya, umumnya sekitar 30, 40, hingga 90 derajat.
Yang keempat adalah selanjutnya dekatkan secara perlahan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Yang kelima, perhatikan jarak welding mesin antara ujung elektroda dengan bahannya, dikarenakan mampu mempengaruhi kualitasnya. Bila terlalu dekat dapat menciptakan sambungan yang tidak sempurna, dan jika terlalu jauh mampu menghasilkan percikan api atau hujan api. Yang keenam, pastikan telah menggunakan perlengkapan atau K3 sebelum memulai proses welding mesin. Kemudian perlahan gerakan elektroda di sepanjang bahan atau logam yang akan dilas. Yang ketujuh, hasil baik atau tidaknya dapat dilihat pada permukaannya. Bila memiliki gelombang rapat dan teratur serta menutup sempurna, merupakan salah satu tanda bahwa proses welding yang Anda lakukan berjalan dengan baik. Yang kedelapan yaitu bila sudah, maka bersihkan terlebih dahulu kerak yang menutupi dengan menggunakan palu. Periksalah apakah sudah sesuai. Jika belum, Anda dapat mengulangi prosesnya hingga menghasilkan sambungan yang sesuai. Teknik pengelasan zigzag. Teknik zigzag merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan bagi para welder. Karena cukup mudah dan simple, teknik ini juga bisa menjadi teknik awal bagi seseorang yang ingin mempelajari teknik welding. Caranya yaitu dengan mengarahkan elektroda membentuk zigzag yang menyeberangi celah antara dua objek yang akan dilas. Lakukan secara perlahan dan teratur agar dapat menghasilkan sambungan yang baik. Yang kedua adalah teknik pengelasan spiral. Teknik berikut ini juga cocok untuk dipelajari bagi seseorang yang baru mempelajari teknik welding. Namun seringkali teknik ini juga dipakai dalam industri pengelasan profesional karena bersifat cukup kuat dalam struktur dan bentuknya. Teknik ini cocok dipakai untuk pengelasan besi yang tebal dengan ukuran kurang lebih 5 mm. Cara menggunakan teknik ini yaitu dengan cara gerakan elektroda membentuk seperti spiral yang bersilangan seperti gambar berikut. Gerakan elektroda dengan perlahan dan konstan agar menghasilkan lasan yang baik. Nah, barusan adalah sedikit penjelasan tentang welding, jenisnya dan juga beberapa tekniknya. Semoga menambah wawasan Visiozen ya. Stay protected Visiozen.